Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini yaitu masih mengenai asking and giving suggestion. Nah, untuk memudahkan memahami materi ini, Ibu membuat dua kolom, asking for advice dan giving advice, atau asking for suggestion and giving suggestion. Kita mulai dari kolom yang pertama dulu, yaitu asking for advice. Dari namanya aja sudah bisa kita lihat bahwa asking itu berarti meminta nasihat atau meminta saran, kalimat untuk meminta. Sedangkan giving yaitu kalimat untuk memberikan saran atau memberikan nasihat. Nah, di kolom asking ini yang pertama ada what do you suggest, what do you advise me to do, what should I do about, what ought I to do, what's your advice if you were me, what would you do, what do you think I should do, what would you suggest I do, I should do about, can or could you give me some advice, and terakhir what would you do in this situation. Nah, dari semua kalimat itu mempunyai arti sama, yaitu saran kamu seperti apa. Atau di kalimat if you were me, itu berarti ada pengantarnya dulu. Jika kamu jadi aku, saran kamu bakalan kayak gimana? Nah, jadi asking suggestion itu atau asking advice itu adalah kalimat untuk meminta saran atau kalimat untuk meminta nasihat. Nah, berikutnya kita masuk ke kolom giving advice. Giving advice di sini mempunyai arti yaitu kalimat memberikan nasihat atau bisa juga giving suggestion yaitu kalimat memberikan saran. Nah, untuk kalimat giving advice atau giving suggestion sendiri, di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, if I were you, I would. Jika saya jadi kamu, saya akan gimana sarannya. Why don't you? Kemudian titik-titik sarannya apa? Why don't you mempunyai arti bagaimana kalau kamu. Nah, gitu, bukan berarti mengapa kamu tidak, bukan. Jadi kita artikan bagaimana kalau kamu. Nah, kamu memberikan sarannya gimana. Berikutnya ada you'd better, kamu sebaiknya. Kemudian ada you ought to. Berikutnya yaitu ada kalimat if you take my advice you will. Jika kamu mengikuti saranku atau jika kamu mengikuti nasihatku, kamu akan seperti apa. It might be a good idea to. Berikutnya ada I advise you to, I suggest you to. Saya memberikan saran kepadamu yaitu saya menyarankan agar kamu seperti apa. Have you thought about, yang artinya bagaimana kalau kamu. Have you thought about, misalkan bagaimana kalau kamu bangun lebih pagi. Have you thought about wake up early morning, sarannya. I think you should, maybe you should, itu sama artinya kamu seharusnya, mungkin kamu seharusnya. Wake up early morning, contohnya sama seperti yang tadi. Berikutnya ada how about. How about ini artinya juga sama, bagaimana kalau kamu. Nah, kamu memberikan saran, tawaran yang seperti apa. You might try. Kemudian sarannya apa? I would advise you to, my advice would be to. Dan terakhir ada you should. Nah, maka di kolom giving advice ini adalah kalimat memberikan nasihat atau giving suggestion, kalimat memberikan saran. Kalau tadi asking meminta, untuk giving kamu yang memberikan saran untuk teman kamu seperti apa. Well, let's move to yesterday's dialogue. Dialog yang kemarin itu ada 3, kita akan bahas 2 dialog saja. First, conversation yang pertama.
Hi Alisa. Hi, are you okay? Hi. Oh, I'm cold, Jim. If you're not feeling well, why don't you take a rest in the clinic? You can take the medicine too. Nah, maka di conversation yang pertama ini, kalimat berikut, why don't you take a rest in the clinic? You can take the medicine too. Itu adalah kalimat giving suggestion atau giving advice yang artinya memberikan saran atau nasihat. Tadi kalimatnya, why don't you take a rest in the clinic? Gimana kalau kamu beristirahat saja di klinik dan juga kamu bisa berobat di sana. Nah, sekarang kita masuk di conversation yang kedua. Alisa, what did you get for your math test? Oh, I got 95 Jim. Oh, you're so smart. I just got 60. I think math is so difficult. I have started, but I still got 60. What should I do to get a better score, Al? Di kalimat tadi, what should I do to get a better score? Nah, itu kalimat yang menyatakan apa? Asking atau giving? What should I do to get a better score? Berarti itu kalimat meminta saran. Meminta saran untuk mendapatkan nilai yang bagus. If I were you, I would take a math course. I have tried it since the beginning of the semester. Pada kalimat if I were you, I would take a math course, itu merupakan kalimat giving suggestion atau giving advice, yaitu memberikan saran. Jika saya menjadi kamu, saya akan mengambil kursus matematika. Nah, maka di conversation yang kedua ini, seharusnya kemarin pada saat kalian mengisi di buku tugas bahasa Inggrisnya, berarti yang harus kalian garis bawahi adalah dua kalimat tadi. What should I do to get a better score? Itu adalah kalimat meminta saran. Dan satu lagi adalah if I were you, I would take math course. Nah, berikut adalah pembahasan tugas minggu lalu. Mudah-mudahan di nomor ketiga, di dialog ketiga itu bisa kamu koreksi sendiri. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan giving advice atau memberikan saran atau memberikan nasihat lebih detail lagi. Nanti akan dijelaskan menggunakan kalimat ini, kalimat memberikan saran ini beserta rumusnya dan contoh pengaplikasiannya dalam kalimat. Pada kalimat memberikan saran, giving advice atau giving suggestion, kita akan lebih detail lagi membahasnya. Kalimat pertama, if I were you, I would. Nah, kamu akan memberikan saran apa? Misalkan kamu ingin memberikan saran kepada teman kamu supaya belajar lebih giat, berarti kalimatnya if I were you, I would study hard. Jadi di sini kalimat berikutnya ada why don't you? Bagaimana kalau kamu belajar lebih giat? Berarti why don't you study hard? You'd better study hard. You ought to study hard. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa setelah kalimat memberikan saran atau kalimat nasihat, if I were you, I would study. Nah, yang berwarna merah ini merupakan verb atau kata kerja. Jadi setelah kalimat rumusnya why don't you, you'd better, you ought to, itu anggap saja rumusnya. If I were you, I would, I think you should. Nah, jadi begitu ya, setelah pola kalimat poin nomor 1 sampai 15, dari poin 1 if I were you sampai you should, setelah itu harus kata kerja, yaitu verb. Verb yang di sini digunakan adalah study, dan masih banyak verb-verb yang lain. Misalkan kamu mau pakai kata kerja eat, berarti you should eat vegetable. Atau tadi di pertama ibu pakai wake up.
Why don't you wake up early morning? Bagaimana kalau kamu bangun lebih pagi? Jadi nanti apabila ibu meminta kalian untuk membuat kalimat giving advice atau giving suggestion yang artinya memberikan nasihat, setelah pola kalimatnya yang tadi ada why don't you, you'd better, I think you should, maybe you should, setelah pola-pola kalimat 15 poin ini, setelah itu kamu harus ingat yaitu harus menggunakan verb atau kata kerja. Di poin nomor 11 dan 12, pola kalimatnya how about. Yang nomor 12, you might try. Setelah itu verbnya jangan lupa ditambahkan ing. Kalau mau pakai pola kalimat nomor 11, how about berarti verbnya ditambahkan ing. How about studying hard. Nomor 12 juga sama. Setelah pola kalimat itu ditambahkan verb ing. Nah, sekarang ini ada case atau sebuah kasus. Kita baca. I have bad acne spot on my face. Every time I look at myself in the mirror, I get disgusted and depressed. Please tell me what I can do to get rid of these spots. What should I do to look better? From this case, you need to make an asking and giving advice or suggestion. Jadi dari kasus tersebut, gimana caranya kamu memberikan kalimat asking dan memberikan kalimat giving. Dari kasusnya ini ceritanya nih, ada teman kamu yang punya jerawat yang parah banget. Sementara teman kamu ini meminta saran dari problem yang dia alami. Dan setelah itu kamu harus memberikan sarannya seperti apa. Jadi kamu harus memformulasikan dua kalimat, kalimat meminta saran dan kalimat memberikan saran. Nah, dari case tersebut kita kan tadi harus membuat dua pola kalimat, asking dan giving. Di kolom asking di sini contohnya sudah ada kalimat what should I do atau what's your advice, if you were me what would you do. Nah, dari ketiga kalimat itu artinya sama. Menurut kamu saran yang baik itu seperti apa, atau saran kamu kalau kayak gini gimana. Kolom asking yang paling bawah itu ada if you were me what would you do, yang artinya jika kamu ada di posisi aku, kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Jadi intinya di kolom sebelah kiri itu kalimat meminta saran, dan di kolom sebelah kanan itu ada kalimat giving suggestion. Di kolom giving suggestion ini kamu memberikan saran. Sarannya boleh mau pakai format pola kalimat yang mana aja. Kebetulan di sini yang dipakai 3 kalimat yang what about, why don't you, sama you ought to. Nah, untuk yang what about itu setelah what about itu harus verb yang ditambahkan ing. Di sini verbnya kata kerjanya change atau mengganti. Gimana kalau kamu mengganti pencuci muka kamu? Nah, itu sarannya. Nah, di pola kalimat yang kedua yaitu menggunakan why don't you. Pola kalimatnya di depannya itu adalah verb. Pokoknya yang diwarnai merah itu semuanya adalah verb atau kata kerja. Why don't you try a natural soap? Berarti dia memberikan saran apa? Bagaimana kalau kamu mencoba sabun yang natural? Mungkin bisa memperbaiki jerawatnya gitu maksudnya. Dan di pola kalimat yang ketiga yaitu yang dipakai you ought to. Nah, setelah pola kalimat you ought to itu harus verb, kata kerja. Kata kerjanya apa di situ? Avoid, yang artinya mencegah. You ought to avoid eating fatty food, yang artinya kamu seharusnya menghindari makan makanan yang berlemak. Maka dari kalimat giving suggestion ini, pada saat kamu membuat kalimatnya, kamu harus fokus dulu terhadap verbnya. Jadi kamu mau menyarankan apa? Mau menyarankan teman kamu supaya
membersihkan lantai. Berarti kamu harus mencari kata kerja dalam bahasa Inggris yang artinya membersihkan, berarti clean. Kamu mau menyarankan untuk berjalan lebih teliti lagi, berarti cari verbnya yaitu walk. Nah, demikian materi mengenai asking suggestion dan giving suggestion. Jadi untuk kalimat asking yaitu kalimat meminta saran, kamu meminta saran kepada teman kamu seperti apa, dan giving suggestion adalah kalimat untuk memberikan saran. Oke, this is the end of the presentation. Semoga bermanfaat.